Sejarah kelam pembantaian hewan. Hewan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Mereka menjadi sumber makanan, pakaian, tenaga, dan bahkan teman setia. Namun, hubungan ini juga memiliki sisi gelap yang seringkali terlupakan. Sejarah panjang pembantaian hewan. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri berbagai peristiwa kelam di mana hewan dibantai secara masif, baik untuk kepentingan manusia maupun karena ketidaksadaran akan dampaknya pada lingkungan dan ekosistem. Perburuan massal di era kolonial. Pada abad ke-18 dan ke-19, ketika negara-negara Eropa mulai menjelajahi dan menjajah berbagai belahan dunia, perburuan hewan besar-besaran menjadi fenomena umum. Hewan-hewan eksotis seperti gajah, badak, harimau, dan singa diburu tidak hanya untuk diambil daging atau kulitnya, tapi juga menunjukkan kekuasaan dan prestis kepada pemburu. Contoh tragis adalah pemburuan gajah Afrika untuk diambil gadingnya. Ribuan gajah dibunuh setiap tahun dalam era kolonial untuk memenuhi permintaan akan gading yang digunakan dalam seni dan kerajinan di Eropa dan Asia. Hal ini menyebabkan penurunan populasi gajah secara drastis, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Yang berikutnya, industri kulit dan bulu. Sejak pembantaian hewan juga erat kaitannya dengan industri kulit dan bulu. Selama berabad-abad, manusia telah memburu hewan seperti anjing laut, rubah, dan musang untuk diambil bulunya yang digunakan dalam industri fashion atau pakaian. Salah satu contoh paling terkenal adalah pembantaian anjing laut di Kanada, di mana ribuan bayi anjing laut dibunuh setiap tahun untuk diambil kulitnya. Praktik ini sering kali dilakukan dengan metode yang sangat kejam, seperti pemukulan atau penusukan, yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi hewan-hewan tersebut. Meskipun banyak organisasi telah mengkampanyekan penghentian industri bulu, praktik ini masih berlangsung hingga beberapa negara dan beberapa tahun. Eksperimen militer dengan hewan. Pada abad ke-20, selama Perang Dunia dan konflik lainnya, hewan seringkali menjadi korban eksperimen militer. Contohnya adalah penggunaan hewan dalam pengujian senjata kimia dan biologis. Di Unit 731, sebuah fasilitas penelitian Jepang selama Perang Dunia II, ribuan hewan digunakan dalam eksperimen brutal untuk menguji senjata mematikan seperti wabah dan antraks. Selain itu, hewan juga digunakan sebagai alat perang. Contohnya adalah penggunaan lumba-lumba dan anjing dalam operasi militer untuk mendeteksi ranjau atau mengirim pesan. Meskipun beberapa eksperimen memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, penderitaan yang dialami hewan-hewan ini sulit untuk dibenarkan. Yang keempat, industri daging dan peternakan insentif. Salah satu bentuk pembantaian hewan yang masih berlangsung hingga hari ini adalah industri daging dan peternakan. Dalam sistem ini, hewan dipelihara dalam kondisi yang sangat padat dan tidak manusiawi. Ayam, sapi, babi, dan hewan ternak lainnya seringkali tidak memiliki ruang gerak yang cukup dan hidup dalam tekanan luar biasa, hingga akhirnya disembelih. Setiap tahun, miliaran hewan dibunuh untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses pembantaian ini seringkali dilakukan tanpa memikirkan kesejahteraan hewan, di mana banyak hewan yang disembelih dengan cara yang tidak manusiawi. Kondisi ini telah memicu gerakan vegetarian, vegan, dan penduduk hak-hak hewan di seluruh dunia. Pembantaian satwa liar untuk obat tradisional. Hewan-hewan liar juga menjadi korban pembantaian besar-besaran karena kepercayaan pada khasiat obat tradisional. Contohnya adalah badak yang diburu untuk diambil culanya mereka, yang diyakini memiliki khasiat medis meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Hal serupa juga terjadi pada harimau, pangolin, dan banyak hewan yang populasinya terancam punah karena pemburuan untuk memenuhi permintaan pasar gelap obat tradisional di Asia tentunya. Praktek ini tidak hanya mengancam keberlangsungan spesies, tapi juga merusak keseimbangan ekosistem. Yang keenam, pembantaian hewan dalam tradisi dan ritual. Di beberapa budaya, pembantaian hewan dilakukan sebagai bagian dari tradisi atau ritual keagamaan. Misalnya dalam festival Gadimai di Nepal, ratusan ribu hewan disembelih sebagai penyembahan kepada dewa Gadimai.
Meskipun dianggap sebagai bentuk penghormatan spiritual, praktik ini telah menuai kritik dari organisasi banyak hewan di seluruh dunia. Selain itu, di beberapa daerah pembantaian massal hewan juga dilakukan untuk membersihkan kota dari hewan liar seperti anjing, kucing, terutama menjelang acara besar atau perayaan tertentu. Hal ini sering dilakukan dengan metode yang tidak manusiawi seperti diracun atau dibakar hidup-hidup. Yang ketujuh, konsekuensi lingkungan dan etika. Pembantaian massal hewan tidak hanya membawa dampak langsung pada hewan itu sendiri, tapi juga pada lingkungan. Penurunan populasi spesies tertentu dapat merusak rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan. Contohnya adalah penurunan populasi hiu akibat pemburuan sirip hiu untuk sup sirip hiu yang mengganggu keseimbangan laut. Selain itu, pembantaian hewan dalam skala besar juga memunculkan pertanyaan etis. Apakah manusia memiliki hak untuk memperlakukan hewan sebagai komoditas semata? Apakah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk mengurangi penderitaan hewan? Sejarah kelam pembantaian hewan adalah cerminan dari hubungan kompleks antara manusia dan hewan. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak hewan, perjalanan menuju dunia yang lebih berkeadilan bagi hewan masih panjang. Melalui narasi ini, semoga kita dapat belajar dari sejarah dan berupaya menciptakan masa depan di mana manusia dan hewan dapat hidup berdampingan dengan lebih harmonis. Jika Anda memiliki pendapat atau ingin berbagi cerita, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa sukai, berlangganan, dan nyalakan lonceng pemberitahuan untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.